dikatakan al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Itulah manusia, tempatnya lupa dan salah. Makanya kita terus berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami apabila kami lupa dan kami salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin hadirat jemaah pengajian, semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pengajian di mana-mana ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, melanjutkan kajian kitab yang menjelaskan tentang zikir, di mana zikir ini adalah merupakan makanan pokok bagi hati daripada manusia. Dan tentunya hati ini akan menjadi hidup apabila kita terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita biarkan hati ini kosong daripada zikrullah. Sebagai sikap orang yang beriman itu, tentu dia tidak bisa lepas daripada zikrullah. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Di mana orang-orang yang beriman itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan berdiri, baik dalam keadaan duduk, maupun juga dalam keadaan berbaring. Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh lepas daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka sudah barang tentu kita akan digoda oleh syaitan. Dimana tentu syaitan ini terus berusaha untuk menyesatkan manusia, berusaha menghalang-halangi manusia diri dari berbagai kebaikan, sehingga kita lalai daripada zikrullah. Kemudian kita biasa melakukan kemaksiatan kepada Allah. Tapi kalau kita terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah, mengingat akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita laksanakan, mengingat akan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kita tinggalkan, maka tentu hati kita ini akan menjadi tenang. Hati kita ini akan menjadi tentram. Dan ini adalah merupakan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Orang-orang yang beriman itu hati mereka menjadi tenang dengan ingat kepada Allah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditekan lagi oleh Allah pada ayat berikutnya, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati ini menjadi tenang. Bahkan kita diperintahkan untuk berzikir, dianjurkan untuk berzikir pada saat kita mau tidur. Sebagaimana zikir-zikir yang sudah kita bahas. Di antaranya yaitu jangan lepaskan kita menjelang tidur untuk baca ayat kursi. Baca qul huwallahu ahad 3 kali.
Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, ditambah dengan Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian jangan lupa pula untuk kita baca dengan Bismillah amutu wa ahya. Di saat kita bangun langsung kita ingat Allah dengan bersyukur kepada Allah, memuji Allah dengan kalimat alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Di saat kita sudah berbaring dan kita meletakkan tangan kanan kita di pipi kita, jangan lupa pula kita untuk berdoa dengan doa, ya Allah, lindungilah kami daripada siksa-Mu pada hari Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Ya Allah, lindungilah kami daripada mendapatkan azab-Mu pada hari Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu pada hari kiamat. Jangan lupa pula kita baca 2 ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah yang kita bahas pada pekan yang lalu, yang diawali dari amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dilanjut dengan ayat yang terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Dalam kalimat itu dijelaskan tentang keimanan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman, yaitu kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasulullah. Kemudian mereka menegaskan sami'na wa ata'na, bahwa mereka itu mendengar dari apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menetapkan akan menjadi orang yang patuh. Sami'na wa ata'na, kami mendengar akan perintah-perintah yang Allah perintahkan, mendengar akan larangan-larangan yang Allah larang. Kalau Allah perintahkan, mendengar untuk dilaksanakan. Allah melarang kita mendengar untuk ditinggalkan. Kami mendengar wa ata'na, dan kami taat. Bukan kami mendengar kemudian kami mendurhakai, tidak. Itu sikap daripada orang munafik. Sikap orang yang beriman, mendengar kemudian dia mentaati. Sami'na wa ata'na. Kemudian dia meminta ampun kepada Allah, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka, kami minta ampun ya Allah kepadamu. Karena kita sebagai manusia bagaimanapun kita terus melakukan ketaatan kepada Allah, tapi kita manusia biasa yang tidak bisa lepas daripada khilaf. Begitulah namanya manusia. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam hadis Rasulullah SAW, melalui hadis Rasulullah yang menyatakan kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam itu banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang banyak melakukan kesalahan. Ini menunjukkan orang yang beriman itu harus menyadari kalau dirinya banyak melakukan kesalahan yang harus ditaubati. Kalau sudah menyadari yang bahaya itu banyak melakukan dosa, tapi tidak menyadari kalau dirinya melakukan dosa, sehingga dia tidak minta ampun kepada Allah. Ini yang berbahaya. Yang berbahaya seperti itu. Mengaku dirinya suci, tidak pernah berbuat salah dan dosa, bagaimana dia akan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia tidak akan minta ampun kepada Allah.
Bahkan dia terus untuk melakukan pelanggaran, melakukan kemaksiatan. Seperti itu orang yang durhaka kepada Allah SWT. Tapi orang yang beriman, dia selalu menyatakan ghufranaka, kami minta ampun ya Allah kepadamu. Ini menunjukkan bahwa dirinya banyak kekurangan, banyak ketidaksempurnaan dari apa yang dia lakukan dari perkara-perkara agama. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan dia meyakini kalau dirinya akan kembali kepada Allah. Tempat kembali yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada Allah tentu untuk kita diperiksa, dihisab, dihitung, yang kemudian akan diberikan balasan dari semua apa yang kita lakukan. Dari perbuatan baik tentu dia akan mendapatkan balasannya yang baik. Sebagaimana disebutkan, laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah SWT tidak memberikan beban kepada manusia dari aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah, kecuali semuanya itu berdasarkan kepada kemampuan manusia, berada dalam batas kemampuan daripada manusia. Allah yang menurunkan syariat, Allah juga yang mengetahui tentang sejauh mana kemampuan daripada manusia, sehingga syariat itu pasti disesuaikan dengan kemampuan manusia. Karena Allah telah menegaskan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban dari perkara-perkara syariat yang diturunkan oleh Allah kepada hamba-hambanya illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuan daripada manusia. Oleh karena itu Allah SWT menyatakan fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian semua kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Makanya jangan kemudian kita memberat-beratkan diri untuk melakukan perkara-perkara yang justru tidak disyariatkan, kemudian kita lakukan. Sementara apa-apa yang sudah jelas dituntunkan oleh Allah SWT, ada dalam tuntunannya, ada dalam perintahnya, tapi justru ditinggalkan. Nah, ini justru tidak menganggap bahwa syariat ini sudah sempurna. Padahal Allah sudah menetapkan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agama. Berarti agama ini sudah lengkap, sudah sempurna, sehingga tidak perlu kemudian kita memberat-beratkan diri dengan melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan. Walaupun niatnya baik, akan tetapi tidak disyariatkan dalam agama, maka tidak boleh. Tidak cukup agama itu dengan niat yang baik. Niat yang baik itu harus diikuti dengan adanya tuntunan, adanya perintah, adanya dalil, adanya petunjuk, adanya contoh. Kalau tidak melakukan seperti itu, walaupun dia menganggap itu adalah merupakan satu kebaikan, justru dia dikatakan sebagai orang yang paling merugi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakan, hai Muhammad, tidakkah aku tunjukkan, tidakkah aku beritakan kepada kalian semua orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal, akan tapi dikatakan sebagai orang yang paling merugi di dalam beramal. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, di mana mereka sia-sia di dalam melakukan amalan mereka di dalam kehidupan di dunia, wa hum yahsabuna annahum yuhsinun sun'a. Sementara mereka menduga bahwa mereka itu amalannya itu adalah merupakan amalan yang terbaik. Berarti dasar mereka beramal itu hanya dugaan saja. Nah, dugaan itu bukan dasar, ya, bukan dasar di dalam kita beramal. Jangan didasari dengan dugaan baik, bukan. Orang yang menduga-duga bahwa mereka melakukan amalan kebaikan padahal tidak ada tuntunannya, justru dikatakan oleh Allah SWT sebagai orang yang paling merugi di dalam beramal. Beramal tapi dikatakan paling merugi. Disebabkan karena apa? Karena dasarnya dugaan. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sementara mereka menduga-duga bahwa apa yang telah mereka lakukan itu adalah amalan yang terbaik. Oleh karena itu tentunya kita harus cukupkan dengan syariat yang sudah sempurna ini. Jangan kemudian menambah aturan-aturan yang justru tidak ada tuntunannya.
Seperti itu. Makanya Allah mengatakan bahwa Allah tidak akan memberikan beban kepada manusia kecuali sesuai dengan kemampuan daripada manusia itu. Lalu setelah itu orang yang beriman selalu berdoa kepada Allah karena mempunyai sifat lupa, mempunyai sifat salah. Sebagaimana dikatakan al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Itulah manusia, tempatnya lupa dan salah. Makanya kita terus berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami apabila kami lupa dan kami salah. Minta kita kepada Allah supaya Allah tidak menghukum kita di saat kita lupa, di saat kita melakukan kesalahan yang tidak disengaja, Kemudian orang yang beriman selalu berdoa kepada Allah dengan kalimat wa'fu anna waghfir lana, ya Allah maafkanlah kami. Ini menunjukkan kesadaran bahwa dia banyak melakukan kesalahan sehingga dia minta maaf kepada Allah, minta pemaafan Allah. Wa'fu anna waghfir lana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Waghfir lana warhamna, berilah kami rahmat. Karena memang Allah SWT zat yang maha memberikan rahmat kepada hambanya, sehingga Allah menurunkan aturan-aturan itu sesuai dengan kemampuan daripada manusia. Karena Allah yang maha mengetahui sejauh mana batas kemampuan daripada manusia, diturunkan aturan-aturan sesuai dengan kemampuan daripada manusia. Makanya jangan memberat-beratkan diri melakukan sesuatu yang justru tidak ada tuntunannya. Agama ini adalah perkara yang mudah, bukan perkara yang sulit, yang berat. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul asr. Allah menghendaki kepadamu kemudahan, tidak menghendaki kepadamu kesulitan. Dengan syariat yang diturunkan oleh Allah. Nah, begitu juga di dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan ad-dinu yusrun. Ad-dinu yusrun. Agama ini mudah. Wala yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Tidaklah seseorang itu yang memberat-beratkan di dalam menjalankan agama. Maksudnya memberat-beratkan itu yang tidak ada tuntunannya justru dikerjakan, yang jelas-jelas ada tuntunannya justru tidak dikerjakan. Nah ini kan memberat-beratkan diri namanya. Yang tidak ada tuntunannya justru dia bersemangat untuk melakukan syariat agama, yang jelas-jelas ada tuntunannya dia tidak melakukannya. Ini terbalik namanya, seperti itu. Mengapa banyak orang yang melakukan seperti itu? Ya, karena tidak mau menuntut ilmu. Karena tidak mau menuntut ilmu, sehingga mereka itu menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu sebagai kebaikan, padahal tidak ada tuntunan. Nah ini yang berbahaya. Makanya kita dituntut untuk terus menuntut ilmu, sehingga kita terbuka pikiran kita, hati kita, mana yang benar untuk kita kerjakan, mana yang tidak benar untuk kita tinggalkan. Karena yang dinilai oleh Allah bukan banyaknya daripada amalan itu, akan tetapi benarnya amalan. Itu yang dinilai. Dan itu ditegaskan di dalam Al-Quran. Allah menyatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Untuk menguji kalian. Berarti kita ini dalam kehidupan ya terus mengikuti ujian. Terus mengikuti ujian. Allah yang menyatakan seperti itu. Kita itu akan diuji oleh Allah terus dalam kehidupan kita ini. Allah menegaskan di ayat yang lain, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Nah, fitnah ini ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami uji kalian semua. Kalian itu ya kepada kita semua selaku makhluk Allah. Berarti kita harus siap mengikuti ujian.
Jangan kemudian kita mengatakan, enggak ya Allah, saya tidak ikut ujian. Tidak ikut ujian, tidak naik kelas. Orang tidak mau ikut ujian berarti tidak mau naik kelas. Kalau ikut ujian, yang materinya sudah diberitahukan oleh Allah SWT. Apa materi ujiannya itu? Sudah dibocorkan oleh Allah. Materi ujian yang akan diberikan oleh Allah kepada kita semua di dalam kehidupan di dunia ini, ayyukum ahsanu amala. Ini materi ujiannya. Siapa di antara kalian itu paling bagus amalannya? Siapa yang paling benar amalannya? Nah, ini ujiannya. Materi ujiannya ini. Berarti kita terus berusaha untuk membenarkan amalan-amalan yang kita lakukan di dalam menjalankan syariat agama ini. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah dengan doa yang biasa dibaca Rasul SAW pada setiap selesai sholat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal. Setelah ilmu, kemudian rezeki yang halal. Makanya mengapa ilmu didahulukan? Supaya dia tahu mana rezeki yang halal atau yang haram. Karena rezeki itu ada halal, ada haram. Gitu kan? Rezeki itu ada yang halal, ada yang haram. Yang haram, bagaimanapun banyaknya, yang dia peroleh tidak laku di hadapan Allah SWT. Tidak bisa dijadikan sebagai modal ibadah. Orang yang mengkonsumsi perkara yang diharamkan oleh Allah, walaupun penampilannya dia sebagai orang yang tekun di dalam beribadah, ibadahnya ada diterima. Ibadahnya ada diterima. Nah, ini yang harus kita perhatikan di dalam mencari urusan penghidupan. Jangan kemudian menerobos segala macam cara. Halal masuk, haram tidak ditolak. Na'udzubillah. Padahal kata Rasulullah SAW, orang yang ibadahnya paling bagus itu bukan orang yang banyak sholatnya, bukan orang yang banyak puasanya. Bukan itu yang dikatakan Rasulullah SAW. Apa? Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang tentunya wasiat itu untuk kita semua. Apa wasiat Rasul kepada sahabat Abi Hurairah? Ittaqil maharima takun a'badan nas wardo bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Kata Rasulullah SAW, jaga dirimu dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT, niscaya kamu akan menjadi orang yang ahli ibadah. Orang yang ahli ibadah ini orang yang betul-betul menjaga dirinya dari perkara yang diharapkan oleh Allah SWT. Jangan kemudian kita menerobos segala macam cara untuk mendapatkan rezeki yang banyak, walaupun dia menunjukkan sebagai orang yang tekun di dalam melakukan ibadah. Ibadahnya tidak diterima. Ibadahnya tidak diterima. Walaupun sampai terbejukan. Tapi di luar masjid, nah, itu berusaha untuk mendapatkan penghidupannya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Apa dengan nipu, dengan cara riba, dengan pakai sumpah-sumpah palsu, umpamanya seperti itu. Sehingga dia mendapatkan penghasilan yang banyak, kemudian datang ke masjid, wah sudah tekun dalam ibadahnya. Dan diterima ibadahnya itu. Dan diterima ibadahnya. Ditolak oleh Allah SWT. Bagaimana Ustaz kalau sudah terlanjur? Terlanjur ya sudah ditobati. Karena sebelumnya mungkin kan ada tahu. Tapi kalau sebelumnya tahu ya dibuang hasilnya itu. Bagi aja. Ayam juga tidak mau. Makanya hati-hati. Rasulullah mengatakan kepada sahabat Abu Bakar itu, ittaqil maharima. Jauhi kamu dari perkara yang diharamkan Allah, niscaya kamu akan menjadi orang yang ahli ibadah. Orang yang paling bagus ibadahnya. Wardo, selanjutnya wardo bima qasamallahu laka,
bersikap ridholah terhadap apa yang telah Allah bagikan kepadamu, apa yang telah Allah jatahkan kepadamu. Niscaya kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Berarti orang yang paling kaya itu bukan orang yang banyak harta bendanya, bukan ternyata. Menurut definisi Rasulullah SAW, orang yang paling kaya itu orang yang senantiasa bersikap qanaah, ridho terhadap apa yang telah Allah berikan kepadanya, sehingga dia tidak selalu melihat kepada orang yang lebih atas dalam urusan dunia. Yang dilihat orang yang lebih bawah. Dan itu tuntunan Rasulullah supaya kita mempunyai hati yang qanaah. Rasulullah mengatakan, "Unduru ila man asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tasdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihat pada orang yang lebih bawah dalam urusan dunia dari kamu. Jangan kamu melihat kepada orang yang lebih atas dalam urusan dunia dari kamu. Dengan sikap yang seperti itu, kalau kita melihat kepada orang yang lebih bawah dalam urusan dunia, maka itu akan menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Dia tidak mengecilkan nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada dirinya. Dia tidak mengecilkan nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Tapi di saat seseorang itu melihat kepada orang yang lebih atas dalam urusan dunia, berarti dia mengecilkan nikmat Allah, meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Padahal dia tidak mungkin mampu untuk bisa menghitung-hitung nikmat yang telah Allah berikan kepada dirinya, yang ada pada dirinya. Tidak mungkin mampu. Luar biasa kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada diri kita. Tapi di saat kita selalu melihat kepada orang yang lebih atas, ini menunjukkan sebagai orang yang tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu orang yang kufur. Orang yang kufur itu mendapatkan ancaman daripada Allah dengan apa? Dengan inna adzabi lasyadid wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian tidak bersyukur karena selalu melihat kepada orang yang lebih atas, sehingga sikapnya selalu mengeluh dalam hidupnya itu, tidak pernah keluar kata-kata alhamdulillah. Ini berbahaya orang seperti ini. Padahal kita dianjurkan untuk banyak memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah disebabkan karena nikmat-nikmat Allah lah amalan soleh ini menjadi sempurna. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan dari zikir menjelang tidur disebutkan di dalam hadis Bukhari Muslim dari hadis Barra bin Azib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW berkata kepadaku, kata Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah telah mengatakan kepadaku, idza ataita, kalau dikatakan kepada seorang sahabat berarti dikatakan untuk kita semua selaku umatnya. Idza ataita mabji'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Kata Rasulullah SAW, apabila kamu mendatangi tempat tidurmu, kalau mau tidur, Rasulullah memerintahkan kita apa? Fatawadda wudu'aka lis-sholati, maka berwuduklah seperti wudukmu dalam sholat. Kita dianjurkan berwuduk sehingga tidur dalam keadaan suci. Tidur dalam keadaan suci. Kita diperintahkan fatawadda, maka berwuduklah kamu seperti wudukmu dalam sholat. Wudukmu untuk sholat. Kemudian thumma taji' ala syiqqikal ayman, kemudian berbaringlah pada badanmu yang sebelah kanan. Berbaringlah pada badanmu yang sebelah kanan. Berdiri sebelah kanan. Nah, sebelumnya disebutkan tangan kanannya diletakkan di bawah tangan kirinya. Kemudian ditambah dengan baca doa seperti doa yang sebelumnya disebutkan, Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Ya Allah, lindungilah kami
dari azabmu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Nah, di samping itu ada juga setelah diperintahkan berwudu, kemudian diperintahkan berbaring pada badan yang sebelah kanan, lalu Rasulullah memerintahkan tsumma qul, kemudian katakan, nah ini doanya. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, sesungguhnya aku pasrahkan diriku kepadamu. Ini sikap tawakal. Arti kita mau tidur ini dianjurkan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu dan aku wajjahtu wajhi ilaika. Dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika. Dan aku serahkan segala urusanku kepadamu. Berarti ini sikap tawakal. Kita diperintahkan untuk tawakal sampai kita mau tidur, diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Diserahkan semuanya kepada Allah. Wa alja'tu dhahri ilaika. Aku sandarkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik, dengan rasa harap dan rasa takut, rasa cemas kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaika, dengan rasa harap dan rasa cemas kepadamu. Rasa harap untuk mendapatkan rahmat, rasa cemas untuk mendapatkan yang azab Allah Subhanahu wa taala. La malja'a wa la manja minka illa ilaika. Tidak ada tempat berlindung dan tidak ada tempat penyelamatan diri darimu kecuali kepadamu. Kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat berlindungnya hanya berlindung kepada Allah. Tempat untuk penyelamatan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La malja'a, tidak ada tempat berlindung dan tidak ada penyelamatan diri dari engkau kecuali kepada engkau. Karena Allah yang bisa melindungi, karena Allah yang bisa memberikan keselamatan. Berarti tidak ada tempat berlindung hanya kepada Allah. Tempat penyelamatan diri dari Allah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La malja'a wa la manja minka illa ilaika, kecuali kepada engkau. Karena engkau Allah yang memberikan perlindungan, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keselamatan. Setelah itu, amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Aku beriman dengan kitabmu yang telah engkau turunkan. Kita beriman pada Al-Qur'an. Kitabmu yaitu Al-Qur'an. Kita beriman kepada Al-Qur'an. Kalau beriman kepada Al-Qur'an berarti beriman kepada semua apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Tidak boleh satu ayat pun yang tidak diimani. Al-Quran semuanya harus diimani. Apa yang telah dikatakan Al-Quran, sami'na wa ta'na. Nah, seperti itu. Kalau kita sudah mengakui, meyakini, beriman dengan kitab Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan oleh Allah, dan juga beriman wa nabiyyikal ladzi arsalta. Beriman kepada nabimu yang telah engkau utus. Kepada nabi kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus, berarti kita beriman juga dengan apa yang telah disampaikan Rasul di dalam hadis-hadisnya. Ini konsekuensinya. Kalau sudah beriman kepada Al-Quran, berarti beriman kepada apa yang telah diperintahkan, beriman kepada apa yang dilarang, kemudian bersikap dengan kalimat sami'na wa ta'na, kami mendengar, kami tunduk, patuh. Beriman kepada Nabi yang telah diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan syariat agama, kemudian dilaksanakan seperti itu. Ini kalimat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca pada saat kita mau tidur. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa nabiyyika alladzi arsalta. Kemudian kata Rasulullah SAW setelah itu, fa in mutta min lailatika mutta wa anta 'alal fitrah. Apabila kamu mati
di malam itu, dan kamu sudah membaca kalimat itu, maka kamu mati dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan fitrah. Al-fitrah yang dimaksudkan dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan baik. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan menyerah kepada Allah SWT, dalam keadaan fitrah. Kalau kamu mati pada malam itu, setelah kamu membaca kalimat itu, maka kamu mati dalam keadaan mati yang baik. Seperti itu. Ada perlu ya dihafalkan, kemudian dibaca. Sama seperti dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, ayat kursi dan lain semuanya. Semuanya itu perlu dihafalkan. Termasuk ini yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Barra bin Azib untuk membaca pada saat kita mau tidur, yang sebelumnya kita diperintahkan berwudu dulu. Setelah berwudu, kemudian kita membaca kalimat ini. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah SAW, waj'alhunna min akhiri kalamika. Jadikan kalimat ini, doa ini, yaitu akhir daripada ucapan. Nah, ini doa yang terakhir. Daripada doa-doa yang sebelumnya dibaca, kemudian ini dijadikan sebagai doa yang terakhir. Karena Rasulullah merintahkan waj'alhunna, jadikan kalimat-kalimat itu, kalimat doa yang disebutkan tadi itu akhir daripada ucapan. Nah, ini kalimat yang terakhir. Kalau sebelumnya disebutkan ada qul ya ayyuhal kafirun, itu termasuk yang terakhir. Dan di sini ada perintah langsung waj'alhunna, perintah langsung dari Rasulullah SAW, jadikan kalimat itu sebagai akhir daripada zikir, daripada doa. Penting untuk dihafalkan. Insya Allah zikir ini ada di dalam kitab zikir yang disusun oleh Ustaz Jazil Jawas. Kitabnya agak tebel, kecil, kitabnya tebel. Di situ ya usahakan untuk bisa memiliki, usahakan untuk punya kitab zikir itu untuk bisa dipelajari, dihafalkan, dipraktekkan. Banyak di kitab, di toko-toko kitab insya Allah ada. Kalau tidak ya pesan secara online. Agar kita bisa langsung, dan di situ dijelaskan. Ada penjelasannya juga, ada terjemahannya. Sehingga kita baca zikir itu dengan paham terjemahannya itu. Jangan zikir-zikir yang kita baca lalu apa yang kita baca kita tidak paham. Termasuk doa-doa yang kita baca, bagaimana kita memahami doa-doa itu? Karena doa itu permintaan kita kepada Allah. Lalu bagaimana kita minta kepada Allah sesuatu yang kita tidak paham? Nah, ini sesuatu yang aneh. Yang kita minta tentunya kita harus tahu apa yang kita minta kepada Allah. Zikir-zikir yang kita baca harus tahu artinya apa, kandungan yang ada di dalam zikir-zikir itu, sehingga itu akan menjadi mantap di saat kita berzikir kepada Allah SWT. Dan tentu kita akan berusaha untuk bisa mengamalkan dari semua apa yang kita baca, dari berzikir-zikir ataupun doa-doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya anjurkan untuk bisa memiliki kitab itu. Bisa memiliki. Insya Allah harganya tidak mahal, harganya murah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalimat yang pertama itu, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Ini dijelaskan sesungguhnya aku telah ridho dengan keridhaan yang sempurna. Diriku berada di bawah kehendak-Mu, di bawah kehendak Allah SWT. Diri kita ini ada pada Allah SWT. Bagaimana disebutkan ubun-ubun kita itu ada dalam genggaman Allah SWT. Sehingga kita minta kepada Allah, kita menyatakan di hadapan Allah, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Berarti kita ini betul-betul ridho dengan sepenuh keridhaan bahwa diri ini berada di bawah kehendak Allah SWT. Tatasarraf fiha bima syi'ta, dan engkau bisa melakukan terhadap diri sesuai dengan apa yang kau kehendaki. Wa taqdi fiha bima aradta, dan engkau
putuskan terhadap diri sesuai dengan apa yang kau inginkan. Semua apa yang ada pada diri kita itu mau diapakan oleh Allah, ya karena memang milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita serahkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau yang memutuskan terhadap diri sesuai dengan keinginanmu, apakah engkau akan menahannya atau engkau akan mengembalikan kembali roh itu. Kalau ditahan oleh Allah tidak dikembalikan, berarti kita sudah sampai pada ajal pada waktu itu. Atau dikembalikan lagi sehingga kita bisa bangun lagi, dibangunkan lagi oleh Allah, sehingga kita langsung memuji Allah, alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan saya setelah saya ditidurkan. Seperti ini. Fa'antal ladzi biyadihi maqalidus samawati wal ardh. Engkau adalah zat yang di tangan Allah terdapat kendali langit dan bumi, dan ubun-ubun daripada semua hamba itu tergantung dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Taqdifiha bima aradta, yang diputuskan oleh Allah sesuai dengan apa yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa menolak terhadap keputusan Allah, dan tidak ada yang bisa mengeritik daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kalimat wa fawwadtu amri ilaik, kami serahkan segala urusanmu kepadamu ya Allah. Berarti kita menjadikan urusanku semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya menyandarkan semuanya kepada Allah. Ini menunjukkan kepada ketawakalan yang sempurna. Karena memang tidak ada daya dan upaya kecuali ya atas pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Masuk. Insyaallah. Mungkin sampai ini yang bisa kita bahas. Nanti kita lanjutkan sedikit, kemudian dibuka tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhol. Adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu
Kemudian doa berikutnya adalah wa alja'tu dhahri ilaik. Aku sadarkan punggungku kepadamu. Artinya disadarkan kepada Allah agar mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sadaran yang bisa memberikan kekuatan kecuali ya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disadarkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik di saat tidur, di saat bangun, di saat beraktivitas, di saat tidak beraktivitas, dan seluruh keadaannya. Hendaknya semua itu disadarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa harap dan takut hanya kepada Allah. Berharap kita untuk mendapatkan penjagaan Allah, takut tidak mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan daripada para nabi dan orang-orang soleh dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mereka mengumpulkan daripada doa-doa mereka itu antara berharap dan rasa cemas. Bagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 90, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka para nabi, orang-orang soleh, yusari'una fil khairat, mereka bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, orang-orang soleh ya seperti itu, orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa, apalagi para nabi, mereka yusari'una, bersegera untuk melakukan banyak kebaikan, dan mereka senantiasa berdoa kepada kami dengan rasa harap dan cemas. Rasa harap doa itu dikabulkan, cemas untuk tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka orang-orang soleh itu kepada kami khusyuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu kepada kami adalah khusyuk di dalam beribadah kepada Allah. Kemudian berikutnya, tidak ada tempat perlindungan, tidak ada tempat penyelamatan diri kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak ada tempat lari, tidak ada tempat menghindar daripada mendapatkan hukuman Allah kecuali bersegera kepada Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah perintahkan fafirru ilallah. Di dalam Al-Qur'an Allah perintahkan larilah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, lari kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah, yaitu ya dengan melakukan kebaikan, melakukan ibadah, melakukan amal soleh. Allah perintahkan supaya kita lari kepada Allah. Lari kepada Allah yaitu semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kemudian dalam doa itu kita membaca dengan bahwa kita beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, dan beriman kepada nabi yang telah diutus. Beriman kepada Al-Quran, di mana Al-Quran itu tidak ada kebatilan di dalamnya, baik dari depan maupun dari belakang, dan itu yang diturunkan oleh Zat yang Maha Bijaksana dan Maha Terpuji. Amantu, mengatakan saya beriman, yaitu mengakui bahwa Al-Quran itu adalah merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah melalui hambanya dan rasulnya Nabi Muhammad SAW, yang itu mengandung al-haq, mengandung kebenaran. Al-Quran itu adalah kebenaran yang benar-benar benar. La raiba fihi, la dzalikal kitabu la raiba fihi. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya akan kebenarannya. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa.
Berarti orang-orang bertakwa itu selalu merujuk kepada Al-Quran, tidak melepaskan diri daripada Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah kebenaran yang mutlak. Al-Quran adalah kebenaran yang mutlak, dan itu adalah petunjuk yang disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan Nabi tidaklah menyampaikan berdasarkan kepada hawa nafsu, kecuali apa yang disampaikan itu berdasarkan kepada wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua apa yang disampaikan itu adalah sidqun wa haqqun. Semua apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih itu adalah merupakan kebenaran dan kejujuran. Sidqun, benar, dan hak. Sidqun wa haqqun. Nabi diutus oleh Allah SWT kepada semua ciptaan untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan, serta mengajak kepada Allah SWT dengan izin Allah sebagai pelita yang menerangi. Nabi yang menyampaikan risalah, yang menunaikan amanah, memberikan nasihat kepada umat, dan berjihad di jalan Allah dengan jihad yang benar sampai datang kematian. Hatta atahu yakin. Kemudian kata Rasulullah SAW, kalau kamu mati pada waktu itu, pada malam itu, berarti kamu mati dalam keadaan fitrah. Fitrah yang dimaksudkan itu dalam keadaan Islam, dan Islam ini adalah merupakan agama fitrah. Bagaimana Allah berfirman, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasi 'alaiha, dalam surat Ar-Rum ayat 30. Tegakkanlah wajahmu kepada agama yang hanif, agama yang lurus. Dan itu adalah merupakan fitrah Allah, yang Allah memfitrahkan manusia di atas fitrah itu, di atas agama yang lurus itu. Dan datang di sebagian riwayat hadis ini disebutkan, wa in asbahta asabta khairan. Kalau kamu sudah membaca dengan kalimat-kalimat itu menjelang tidur, dan kamu berada di waktu pagi, berarti rohnya dikembalikan oleh Allah, berada di waktu pagi, maka kamu dalam keadaan baik. Asabta khair. In lam tamut min lailatika tilka asabta bis sabah khairan. Artinya jika kamu belum mati sehingga kamu masih berada di waktu pagi, berarti kamu mendapatkan kebaikan di pagi itu. Sawaban laka, sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas perhatianmu dari perkara ini. Perhatian terhadap apa? Perhatian itu untuk menyerahkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan fitrah itu dalam keadaan baik. Kalau masih diberi kehidupan oleh Allah, berarti dia berada pada waktu pagi dalam keadaan baik. Karena dia perhatian terhadap bacaan itu, karena bacaan itu adalah merupakan penyandaran hati hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad arsyada salawatullah wa salamu alaihi ila ayyaj'al al-muslim hadha ad-du'a fi akhir da'wah. Rasul SAW telah memberikan petunjuk agar seorang muslim menjadikan doa ini sebagai akhir daripada doa-doa yang dibaca menjelang tidur. Dan zikir-zikir yang diucapkan oleh seorang muslim tatkala dia mau tidur, litakuna hadhil kalimat akhir kalamil muslim inda naumi. Hendaknya jadikan kalimat-kalimat ini sebagai akhir daripada doa-doa seorang muslim tatkala dia mau tidur. Karena Rasulullah mengatakan waj'alhunna akhir ma taqul. Jadikan zikir-zikir itu, zikir yang disebutkan tadi, sebagai akhir daripada doa-doa yang kita baca sebelumnya. Makanya perlu untuk dihafalkan, perlu untuk dibaca, dihafalkan, kemudian dipraktikkan di saat kita tidur, baca kalimat itu dan jadikan kalimat itu sebagai akhir daripada doa yang kita baca menjelang tidur. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaik wa qawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan, dan seterusnya. Saya kira perlu untuk memiliki buku itu untuk kita belajar, sehingga bisa kita praktekkan. Kalau sudah dihafalkan, ya tidak bisa. Kalau sudah ada bukunya belum hafal, ya diusahakan untuk bisa hafal.
Terus diusahakan, dibaca terus, hafal nanti, insyaallah. Dan bisa dipraktikkan. Rasakan nikmatnya kita membaca doa-doa yang diajarkan Rasul. Yakini bahwa itu adalah merupakan petunjuk yang datangnya daripada Rasulullah SAW, dan itu merupakan kebenaran yang mutlak. Karena Rasul tidak mungkin mengajarkan sesuatu kecuali itu adalah merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Rasulullah SAW memberikan pelajaran berdasarkan kepada hawa nafsunya, tapi apa yang disampaikan Rasul itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakini itu, pasti kita akan mendapatkan kebaikan, kenyamanan, ketenangan di dalam jiwa dan hati kita. Nah, makanya kita perlu belajar terus, perlu banyak membaca, perlu banyak menghafal, kemudian kita praktikkan zikir-zikir yang telah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan ini. Makanya saya sarankan untuk bisa memiliki buku itu daripada ditulis lebih baik ya memiliki buku itu lengkap dengan penjelasannya, lengkap dengan terjemahannya. Bisa ke toko kitab, tanya zikir yang disusun oleh Ustaz Yazid Jawas. Insyaallah banyak ya. Insyaallah banyak. Ada yang tipis, ada yang tebal. Kalau bisa yang tebal itu lebih baik, dan itu lebih lengkap keterangannya. Dan mahal, insyaallah paling tidak 50.000. Ini yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Tidak ada? Cukup? Mungkin ini kita lanjutkan lagi nanti pada pertemuan yang akan datang, insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.